Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materinya online ya, karena kita materinya online, kita akan mempelajari ada 2 bab ya. Jadi sekaligus karena Anda praktikumnya akan menggunakan simulasi gitu ya. Saya rasa ini bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi di sini nanti saya akan menerangkan tentang multiplexer dan demultiplexer. Kemudian yang kedua saya akan menerangkan tentang flip-flop. Ya kalau kemarin saya bilangnya counter, tapi ternyata counter itu basic-nya dari flip-flop juga, jadi rasanya tidak enak kalau misalkan saya langsung jelaskan ke counter gitu ya. Jadi saya akan jelaskan tentang flip-flop terlebih dahulu. Oke, kita lanjut dulu ke multiplexer dulu ya. Jadi multiplexer ini apa? Jadi dia perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih salah satu. Jadi ada beberapa sinyal input gitu ya. Kita harus memilih salah satu data yang lewat itu yang mana, kemudian data ini akan dikirimkan menjadi ke satu output tunggal gitu. Jadi kalau kemarin yang encoder sama decoder itu dia merubah nilai ya dari biner ke desimal atau desimal ke biner. Kalau yang ini kita pilih jalannya yang mana data itu akan lewat gitu. Jadi kayak switch gitu ya. Kalau misalkan mungkin eh, Anda tahu rel kereta api itu, nah itu rel kereta api itu di satu waktu tertentu dia akan bergeser gitu ya. Dia akan bergerak bergeser memilih rel mana yang mengharuskan kereta lewat. Hampir sama seperti itu. Nah, jadi di sini saya ada multiplexer 2 to 1 atau 2 ke 1. Jadi di sini kita punya dua saluran input gitu ya. Kemudian saya ingin menyalurkan dua saluran ini ke satu output. Nah, di mana nanti datanya berarti dipilih apakah di saluran 0 gitu ya. Sekali lagi indeks desimalnya saya mulai dari 0. Apakah dari indeks desimal dari saluran 0 atau dari saluran 1 gitu ya. Nah, cara memilihnya bagaimana? Kita punya switch, namanya switch di sini bisa jadi switchnya ini nilainya adalah tergantung dari N daripada input gitu ya. Misalkan di sini saya punya rumusnya seperti ini ya. Jadi input itu adalah 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Sementara N-nya ini nanti akan menjadi jumlah selektor. Jadi kalau misalkan inputnya ada 4 gitu, maka 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, N-nya di sini sama dengan 2 kan berarti nanti selektornya ada 2 selektor. Kemudian kalau misalkan inputnya 8 gitu, 2 pangkat N, N-nya adalah sama dengan 3, maka selektornya adalah sama dengan 3. Nah, kemudian kalau inputnya 16 gitu ya, 16 ini sama dengan 2 pangkat 4, berarti selektornya nanti adalah sama dengan 4. Nah, yang saya jelaskan ini kebetulan karena inputnya 2 ya, inputnya 2 berarti N-nya berapa? Sama dengan 2 gitu, 2 pangkat berapa sama dengan 2, tentunya sama dengan 1 ya. Berarti nanti jumlah selektornya adalah sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang selektor ini bagaimana cara kerjanya? Kalau misalkan selektornya ini bernilai 0, jadi di sini saya punya S0 sebagai switch atau selektor. Kalau misalkan nilainya sama dengan 0, berarti dia akan melakukan switch seperti ini ya. Jadi nanti data yang diteruskan adalah data dari indeks ke 0 atau indeks desimal 0. Di sini saya punya untuk input 0 itu I0 gitu ya, untuk input indeks 1 adalah I1. Nah, berarti kalau misalkan ketika switch-nya sama dengan 0, berarti nanti switch-nya akan bergerak dari Y-nya sebagai output ini, Y-nya sebagai output. Nah, switch-nya akan bergerak ke garis yang I0 sehingga nanti data yang di I0 ini akan terus gitu ya ke Y. Jadi outputnya akan sama dengan data dari yang I0 bawa. Jadi contohnya misalkan kalau I0 bawa data 0 gitu ya, maka yang outputnya keluarnya juga akan 0. Kalau misalkan I0 bawa 1, berarti outputnya juga akan 1. Dia mengikuti dari input I0 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika switch-nya atau selektornya bernilai sama dengan 1? Nah, sekarang Anda lihat kalau bernilai sama dengan 1, berarti nanti switch-nya akan berganti beralih ke I1. Nah, berarti nanti I1-nya akan data dari I1 dia akan lewat dan menuju ke output seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, seperti ini.
Nah, berarti nanti outputnya akan sesuai dengan nilai I1. Kalau misalkan I1-nya 0, ya berarti nilai outputnya akan 0. Kalau misalkan I1-nya nilainya 1, maka outputnya nilainya juga akan 1. Nah, truth table-nya bagaimana untuk multiplexer 2 to 1 ini? Ya, jadi truth table-nya seperti ini saja. Kalau S0-nya 0, berarti outputnya sama dengan I0. S0-nya 1 berarti outputnya sama dengan I1. Nah, kalau misalkan saya jadikan rumus outputnya gitu ya, rumus outputnya di sini S0-nya 0 berarti kita pakai rumus ya. Kalau 0 berarti ada S0 bar di situ dikalikan sama I0 atau di-N-kan sama I0. Seperti itu ya. Kemudian ditambahkan dengan ketika S0-nya 1 berarti S0-nya tanpa bar di-N-kan sama I1. Nah, rumusnya seperti ini untuk outputnya Y. Jadi dengan ini saya bisa membuat multiplexer 2 to 1 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya gambar jadi seperti ini adalah aplikasi gerbang logika sehingga menjadi rangkaian multiplexer 2 to 1. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih S0-nya 0 gitu ya, maka di sini di not dia akan jadi 1 gitu. Nanti Anda lihat outputnya dia akan bergantung dengan output dari 0. Sementara kalau di 0 ya, misalkan di sini yang di I1 0 gini ya, berapapun nilai I1 itu tidak akan nilainya pasti 0 di sini gitu ya. Jadi nilainya akan bergantung hanya dari nilai I0 saja. Jadi ketika S0-nya 0, kemudian di sini jadi 1, kalau misalkan I0-nya 0, outputnya 0 gitu ya, 0 ditambah 0 berarti outputnya akan 0, sama seperti input pada I0. Kalau misalkan I0-nya adalah 1 gitu, berarti 1 sama 1 outputnya tentu jadi 1. Nah, 1 berarti outputnya juga 1. Sama ya. Jadi selektor ini dia akan membukakan jalan untuk I0 biar datanya I0 itu sampai ke output gitu ya. Cuma 1. Jadi seperti kayak antrian gitu modelnya. Jadi kalau misalkan selektor itu kayak manggil indeksnya 0 gitu kan. 0 berarti I0 yang boleh maju. Kalau 1 gitu kan berarti I1 yang boleh maju. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dengan cara yang sama kita melihat ke multiplexer 4 to 1 gitu ya. Jadi kalau 4 to 1 berarti inputnya 4, outputnya 1. Jadi kalau multiplexer itu selalu inputnya banyak, outputnya 1 saja. Jadi outputnya hanya bisa dilewati oleh satu data, jadi nggak boleh double dalam satu waktu. Apakah bisa semuanya? Bisa, tapi secara beruntutan gitu ya. Jadi seperti antrian seperti itu. Jadi mana dulu yang dipanggil sama si selektor gitu ya. Nah, karena inputnya 4 berarti sesuai dengan rumus tadi ya, 2 pangkat N itu adalah sama dengan input ya, inputnya sama dengan 2 pangkat N, dimana kalau 4 itu berarti sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berarti N-nya ini menjadi selektor alias selektornya jadi ada 2. Oke, karena selektornya ada 2, Anda lihat di sini kalau S0-nya 0, S1-nya 0, maka indeks desimalnya adalah 0. Semoga nggak lupa ya. Jadi kalau misalkan dituliskan 00 itu indeks desimalnya 0. Ini binernya, ini adalah desimalnya. Nah, kalau indeks desimalnya 0 berarti data yang diteruskan yang mana? Yang I0. Gitu ya. Kalau tadi kita cuma punya I0 sama I1, di sini kita punya I0 sampai I3. Nah, kalau misalkan S0 sama S1 bagaimana? S0-nya 0, S1-nya 1, berarti indeks desimalnya sama dengan 1, seperti itu. Oh, bentar, ini terbalik ya, saya harusnya yang S0 ini yang di kanan. S0, S1. Biar sesuai sama truth table-nya, biar nggak bingung. Oke, S1, S0, seperti ini. Oke. Ya, sekali lagi akan lebih baik kalau misalkan indeks yang terkecil itu ditaruh di paling kanan. Ini saya salah ya, S1, S0. Nah, Anda lihat sekarang untuk yang 01 indeks desimalnya 1 berarti yang diteruskan adalah data yang I1 seperti itu. Kemudian kalau misalkan I2 kalau indeks desimalnya 1, switchnya adalah S1-nya 1, S0-nya 0, maka indeks desimalnya sama dengan 2, berarti data yang dari I2 gitu ya akan berlanjut ke output seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan 11 berarti terakhir ini adalah datanya I3 yang masuk yang keluar ke output gitu ya. Nah,
dengan cara yang sama juga saya bikin truth table-nya. Kalau tadi switch-nya cuma satu, sekarang switch-nya ada dua gitu ya. Switch-nya ada dua, berarti truth table-nya adalah menyesuaikan dengan inputnya. Inputnya ada 4 gitu ya. Jadi ketika 00 I0, 01 I1, 10 I2, 11 I3. Dengan cara yang sama saya juga dapat persamaannya ya. S1 bar S0 bar dari S1-nya 0, S0-nya 0 berarti S1 bar S0 bar dikalikan I0. Kemudian yang selanjutnya S1 bar S0 I1, yang selanjutnya S1 S0 bar I2, yang selanjutnya S1 S0 I3. Gini ya. Nah, terus kalau misalkan di ini hasilnya semuanya dijumlahkan, kemudian kalau dituliskan lagi jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan saya gambarkan gambarnya untuk apa namanya, gambar gerbang logikanya adalah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Cara yang sama juga akan berlaku di multiplexer 8 atau 8 ke 1 gitu ya. Jadi selektornya berarti ada berapa? Kalau tadi berarti inputnya 8 ya. 2 pangkat N sama dengan 8, berarti N-nya sama dengan 3. Oke, ya, berarti kita punya S0, S1, dan S2 sebagai selektor. Berarti nanti datanya yang diambil yang mana? Tentu saja sesuai sama selektornya. Misalkan saya acak ya sekarang. Coba yang misalkan S2-nya 0, S1-nya 1, S0-nya 1. Ini sama dengan indeks desimalnya dari 3 gitu ya. Berarti kita punya I3 atau data I3 yang akan diteruskan ke output. Seperti itu ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah untuk multiplexer gitu. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, silahkan nanti diulang-ulang videonya atau mencari video lain yang mungkin bisa membuat Anda lebih paham mengenai multiplexer ini. Untuk video simulasi multiplexer ada di video selanjutnya.